Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Semoga di masa pandemi ini tetap semangat belajar, mengikuti kelas online, mengerjakan tugas-tugas di rumah. Eh, Ibu sudah lihat beberapa tugas kalian kemarin, sepertinya masih ada yang belum diselesaikan. Untuk Ibu mohon segera diselesaikan. Kita selanjutnya akan belajar tentang nirmana. Tujuannya belajar nirmana itu apa? Sebenarnya ini dalam satu lingkup bab desain, karena desain itu basicnya juga nirmana. Tapi sebenarnya bukan hanya desain yang berbasic nirmana, ilmu seni pun berbasicnya nirmana. Nah, sebenarnya nirmana itu sendiri apa sih? Nah, ini dia. Nirmana itu apa sih? Nirmana itu tidak ada wujud, nggak ada rupanya awalnya. Nah, tapi akhirnya berwujud supaya memperoleh keindahan. Nah, sebenarnya nirmana itu apa? Nirmana itu adalah ilmu keindahan. Dalam artian, kenapa seni juga belajar ini? Jadi, sebenarnya kalian udah sering banget dan kalian mengalami, sebenarnya kalian sudah nyoba semua ilmu nirmana, cuma kalian nggak tahu aja kalau itu masuk ke dalam nirmana. Nah, jadi nirmana itu juga ada dua dimensi dan tiga dimensi ya. Kita nanti dulu kita ke basic dulu. Jadi kalau di seni itu dia lebih luas, lebih abstrak gitu, banyak. Nah, kalau di desain itu kalau nanti selanjutnya kalian belajar ke jenjang kuliah, desain itu masuk ke dalam teknik. Jadi kita itu sebenarnya belajar tekniknya. Beda di seni, seni itu dia cakupannya luas banget, luas sekali gitu. Nanti kalau kalian kuliah di fakultas seni gitu, seni itu maknanya luas, esensialnya juga luas, banyak banget. Nah, di nirmana ini dia adalah ilmu basic, ilmu dasar, ilmu keindahan dasar. Jadi banyak banget, cuma ini salah satu ilmu dasarnya gitu ya. Kita next aja dulu biar nggak bingung. Nah, mengidentifikasi unsur nirmana ya. Nah, yang pertama adalah titik. Elemen titik itu adalah suatu bentuk kecil yang nggak punya dimensi, nggak punya ukuran baku 2, cm, 2 mm, nggak ada ukuran baku dalam titik. Nah, eh, titik-titik ini adalah unsur seni rupa dua dimensi yang paling esensial, artinya yang paling dasar, paling 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 penting dan paling dasar gitu. Jadi asal semua bentuk itu dari titik ya. Untuk dua dimensi semuanya itu berasal dari titik. Titik ini bersifatnya nisbi atau relatif, artinya dia tidak ada bakuan. Tuh tadi nggak ada baku harus begini-begini. Bentuk apa, titik itu berukuran begini, nggak ada ya. Coba kita lihat rautnya. Raut titik itu yang paling umum adalah bundaran, sederhana, mampat, nggak bersudut, tanpa arah. Nah, yang kedua, titik juga dapat berwujud bujur sangkar, bisa segitiga dan lainnya. Jadi rautnya titik itu luas banget. Maksudnya nggak ada baku, harus bagaimana tuh nggak ada ya. Jadi gitu. Eh, Ingat lagi tadi ke sifat nisbinya, dia relatif, jadi tidak ada acuan harus bulat. Titik juga enggak, titik itu ya ya kayak gimana. Kalau kalian buat titik kan nggak ada acuan harus pengen gimana, kan nggak ada, bebas aja, titik itu bebas ya. Yang kedua, kita belajar tentang unsur-unsur konseptual nirmana, garis. Jadi elemen garis itu juga ada dalam nirmana. Nah, garis itu adalah suatu hasil goresan nyata dan batas limit suatu benda, ruang, rangkaian, massa, dan warna. Nah, em, garis ini bisa panjang, bisa pendek, bisa tebal, bisa lurus, bisa diagonal, horizontal, bisa vertikal. Nah, kayak gitu. Bisa juga garis ini berimpit. Maksudnya berimpit itu berurutan, berurutan. Nah, kayak gitu. Jadi kalian lihat contohnya nih. Kalian contohnya ini kan ada yang biasa tebel, nggak begitu tebel, putus-putus, terus ada strip-strip panjang, melengkung, terus ada kayak potongan kayak gitu. Terus di bawahnya ujungnya lancip, terus di bagian ujungnya lagi enggak. Nah, itu salah satu, ini hanya beberapa garis, itu banyak banget contohnya ya. Nah, kita ke rautnya. Raut adalah ciri khas bentuk garis, raut garis ya. Itu terdiri, jadi secara garis besar itu hanya ada dua, yaitu garis lurus dan garis bengkok atau lengkung. Tapi kalau dirinci lagi itu ada empat. Ada garis lurus, ada lengkung, ada majemuk, dan gabungan ya. Jadi secara garis besar itu lurus ya, garis itu cuma ada lurus atau belok, ada lengkung.
udah gitu aja. Cuma kalau kita rinci lagi itu akan ada 4 ya, akan ada 4. Nah, ini untuk yang garis lurus. Ada garis lurus horizontal, ada garis lurus vertikal dan diagonal. Nah, sekarang Ibu tanya, kalian ini ingat nggak horizontal yang mana? Jangan-jangan kalian masih suka kebalik lagi horizontal sama vertikal. Gak masalah sih. Sebenarnya masih banyak juga ya. Mungkin ibu kadang juga ya tipis-tipis. Ya intinya jangan sampai kebalik horizontal dan vertikal karena maknanya juga berbeda. Ya hati-hati itu tadi. Yang kedua garis lengkung. Nah lengkung sendiri kalian kan kadang cuma lengkung. Ya udah, tapi sebenarnya lengkung itu juga ada bentukannya. Ada yang mirip kubah, ada yang seperti busur dan lengkung mengapung. Artinya dia dia nggak bulatan sempurna, makanya dia bentuknya kayak ngapung gitu, nggak begitu jelas gitu loh, karena dia nggak menutup secara sempurna seperti lingkaran gitu kan ya. Terus ada garis majemuk. Nah, majemuk itu terbagi atas dua, ada lengkung S, ada garis zigzag. Nah, zigzag itu sebenarnya garis lurus, cuma dia arahnya berbeda. Misalnya dia habis horizontal, diagonal, horizontal lagi, atau vertikal, horizontal atau misalnya apa diagonal tapi dipadu-padanin sama vertikal, jadi diagonal vertikal, diagonal vertikal, jadinya yang kalian lihat di atas ini ya. Terus ada garis lengkung S. Nah lengkung S itu garis lengkung yang bersambung, artinya dia nggak cuma set gitu tapi dia ada sambungannya lagi. Nah itu masuk ke garis majemuk ya. Terus ada garis gabungan. Nah, gabungan ini adalah perpaduan semuanya. Ada garis lurus, ada nih kalau lihat lurus, ada garis lengkung, kalian lihat di bagian depannya, terus ada garis majemuk. Nah, majemuk itu kan perpaduan dari keduanya. Nah, ini jadinya. Jadi garis gabungan itu, nah sebenarnya sekarang kalian flashback sedikit deh ke sebelumnya tadi. Ini kan udah jadi beberapa desain yang pernah kalian lihat kan sebenarnya, kayak garis ini, terus kayak titik-titik tadi. Nah kayak gini, ini kan kalian udah pernah lihat sebelumnya. Nah setelah diamatin ternyata kalian pernah kan pakai ini, belajar ini, menggunakan ini. Nah ini nih dana termasuk ke dalam nirmana, dan nirmana itu luas gitu, luas banget. Semoga nanti kalian ada kesempatan kuliah atau kesempatan belajar lagi setelah di kelas ibu, selain di kelas ibu, setelah lulus SMK itu nirmana itu luas banget gitu, luas banget. Jadi yang kita pelajari ini bener-bener paling basic. Sebenarnya Bu banyak bersyukur juga kalian di SMK udah belajar ini gitu, karena ibu belajar ini waktu kuliah dan itu ibu yang kayak kaget gitu. Oh gini gitu ya. Jadi banyak banget ini. Nah nirmana ini dasarnya. Nah ini bekal kalian untuk bisa tahu gitu loh tandanya kalian itu seperti apa gitu. Biasanya setiap orang itu kan ciri khas desainnya beda-beda. Nah sama juga dengan halnya kalian gitu. Berarti kita langsung ke interval tangga raut garis. Nah, interval tangga raut garis ini maksudnya eh, apa raut garis hanya terdiri dari garis lurus dan garis lengkung. Garis lengkung bisa terdiri dari lengkung tunggal atau lengkung ganda. Jadi lengkung tunggal itu maksudnya hanya lengkung sekali, tapi kalau lengkung ganda itu dia setelah lengkung lagi ada lengkung lagi. Nah, ini intervalnya. Interval tangga tuh sebenarnya kalau kita kemarin sempat di awal tuh kayak irama. Dia kayak berirama gitu. Kayak ada urutannya gitu, awalnya lurus, awalnya garis vertikal bisa sampai lengkung, terus dari lurus bisa sampai lengkung S. Nah interval tuh ya semacam urutannya gitu ya, perubahannya lah gitu ya. Baru ini interval tangga ukuran garis. Nah menyusun garis dengan 2 atau 3 interval yang berjauhan disebut presisi. Maksudnya kalian bisa nyusun garis, misalnya yang do dulu nih, garis yang pertama sama garis 6 atau garis 7 kan itu kontras ya, kalau kalian susun kan otomatis kontras banget gitu. Nah cuma itu disebutnya dengan oposisi ya, karena dia sangat jauh gitu loh, jaraknya jauh. Bisa juga menjadi kurang bagus kalau kamu nggak tepat nyusunnya, tapi bisa jadi sesuatu hal yang eksentrik gitu. Kalau kalian lihat ini sebenarnya kalian pasti sudah ngamatin, ada tuh bentuk-bentukan yang tiba-tiba beda sendiri, tapi kalau dilihat pas penyusunannya itu kan jadi bagus gitu, jadi menarik perhatian. Tapi kalau kurang pas, nah ini yang jadi masalah, akan jadi kurang, ih kok dipaksa banget ya gitu bentuknya. Nah itu biasanya kurang pas kalau kalian merasa seperti itu. Arah garis, nah arah elemen garis tuh hanya ada 3, ada horizontal, diagonal, vertikal. Ingat horizontal yang kemana? Ayo ingat horizontal yang kemana, coba diingat-ingat lagi ya.
biar kalian memanaskan otak ya, olahraga pagi. Garis bisa lurus, melengkung, atau bergerigi, namun arah geraknya dari tiap garis itu tetap terdiri. Jadi kalian bisa menyusun garis dari garis lengkung, tapi arahnya tetap antara horizontal, vertikal, atau diagonal. Udah gak ada lagi arah elemen garis itu, cuma tiga itu, dan memang yang kita pakai sekarang ini kan cuma tiga arah itu, nggak ada arah lain. Kita ngomongin dua dimensi loh ya, bukan tiga. Kita ngomongin dua dimensi, arahnya ya cuman horizontal, vertikal, diagonal, udah nggak ada yang lain gitu kan ya. Nah, selanjutnya, nah ini interval tangga arah garis. Nah, sebenarnya kalau kalian amatin di sini memang cuma ada basically memang itu ada berapa nih? 7, 14. Oh enggak. 13. Ada 13 garis nih. Cuman kalau diamatin kan tetap aja vertikal, horizontal, diagonal. Udah nggak ada yang lain. Arahnya ya cuma tiga itu. Cuman memang paling derajatnya saja yang berbeda gitu ya. Selanjutnya, nah jadi ibu bilang di awal tadi horizontal sama vertikal jangan kebalik. Nah karena maknanya bisa beda. Nih kita ini ada beberapa. Itu juga yang sebenarnya ngebuat kalian kalau bikin desain jangan kaku-kaku banget. Maksudnya jangan saya mati gaya bu. Padahal desain itu luas banget gitu loh. Banyak banget bentuk yang bisa kalian padu-padanin gitu. Padu nih contohnya garis horizontal, dia menghasilkan kesan yang tenang, damai, tapi tetap pasif, tetapi pasif gitu. Maksudnya apa ya, eh, pasif itu artinya dia tidak, ya udah nggak kemana-mana gitu, tapi dia kesannya tenang, damai. Nah, sama vertikal kesannya stabil, stabil, megah, kuat, statis, dan kaku. Ya kaku karena dia berdiri sendiri gitu. Nah, hati-hati juga dalam vertikal itu maknanya bisa ke unsur Tuhan, karena kan ibaratnya Tuhan di atas gitu kan ya. Jadi ini yang harus hati-hati, jangan sampai hal-hal yang kayak gitu kalian kurang ini ya. Jadi vertikal tuh kesannya kalian, kalau ini bisa dicatat, pause dulu atau gimana ya. Terus ada garis diagonal. Nah diagonal ini sama aja ya, kanan atau kiri itu sama aja nih. Menghasilkan kesannya itu bergerak, maksudnya bergerak, dinamis, tapi tampaknya tetap seimbang. Nah, terus yang keempat, garis-garis lengkung itu memberi kesannya ringan, dinamis, dan kuat gitu. Jadi dia dinamis, maksudnya bergerak, lengkung naik turun, tapi tetap kuat. Nah, zigzag ini melambangkan semangat, gairah, tetapi ada kesan bahaya dan kengeriannya. Karena kan sikunya zig, gini kan, zigzag. Nah, itu di bagian ininya yang ngebuat jadi kesannya itu ada bahayanya. Padahal ya ini juga sebenarnya unsurnya kreatif itu bisa juga ya, itu zigzag. Zigzag itu kaku ya ujungnya, bukan yang lengkung begini. Kalau lengkung kan ya kayak gini. Lengkung itu kan satu gini ya. Nah, lengkung es itu yang, nah kalau zigzag tuh ujungnya pasti kaku ya. Nah, ini kalau yang lengkung es atau berombak, nah memberikan kesan indah, dinamis, luas, lemah, dan mulai ini tadi yang ibu bilang. Jadi kebalikan lengkung yang sekali gini aja, tapi kalau lengkung yang naik turun gitu. Nah, ini susunan garis-garis berjajar, memberikan kesan yang enak, lembut, rapi, dan tenang. Nah, itu tadi. Jadi, dari garis-garis ini aja kalian sudah bisa nyusun beberapa tema desain sebenarnya. Kalian mau yang seperti apa? Misalnya kalian pengen desain yang temanya dark gitu atau apa gitu, kalian bisa yang kasih ke atas gitu, karena dark itu kan gelap, apa rock gitu harus kesannya stabil, kuat, megah gitu ya. Berarti susunan-susunannya gimana gitu. Ini sebenarnya nggak hanya ini ya, nggak hanya garis aja terus kalau udah jadi desainnya ya enggak, tapi ini adalah unsur gimana kalian kalau bikin tuh biar nggak mati gaya gitu. Atau kadang ada orang-orang yang bikin posternya udah masukin gambar, masukin grafis, selesai, udah gitu aja. Padahal kan banyak banget ya unsur desain itu, unsur di mana yang bisa masukin di desain tuh banyak banget gitu. Rangkumannya adalah garis adalah satu hasil goresan nyata dan batas limit suatu benda, ruang, atau rangkaian massa dan warna. Itu garis ya. Menyusun garis dengan dua atau tiga tangga interval berdekatan, misalnya nomor satu sama 2, 5 sama 6. Nah, itu disebut transisi karena jarak interval tangganya yang nggak jauh. Terus ukuran garis itu bukan berdasarkan sentimeter atau meter, tapi ukurannya tuh relatif. Jadi kita tuh nggak bisa menilai garisnya tuh karena pada saat kita kan tergantung ya, kita ngedesainnya di misalnya di ukuran apa gitu. Jadi nggak bisa kita anu garis itu harus begini, tapi kita lihat dari intervalnya yang kalian masukin ke sana, ya itu ya, seberapa besar, seberapa kecil, seberapa
panjang, seberapa pendek, seberapa tebal, seberapa tipis, seberapa tinggi, seberapa rendah. Nah, itu. Jadi itu yang mempengaruhi bukan ukuran sentimeter atau meter, tapi ukuran ruangnya tadi kalian menggambarnya gimana gitu. Menyusun garis dengan 2 atau 3 interval berjauhan itu disebut dengan oposisi. Artinya dia jauh gitu ya. Arah elemen garis itu arah elemen garis itu hanya ada 3 ya, horizontal, diagonal dan vertikal. Nggak ada lagi arah lain, cuma ada 3 itu aja. Gerak garis merupakan arah gerak saat menggoreskan garis. Gerak baris bisa disebut irama. Itu tadi kita bahas dulu di pertemuan pertama, ada irama ya. Itu. Yang selanjutnya adalah mengidentifikasi unsur-unsur konseptual bidang nirmana elemen bidang. Nah, elemen bidang itu maksudnya adalah elemen dengan ruangannya yang 2 dimensi. Jadi kalau tadi kita belajar baru dengan titik, dengan garis. Nah, ini kita belajar bidang yang 2 dimensi. Jadi nirmana sendiri sebenarnya ada 2 dimensi dan ada 3 dimensi. Nah, kita belajarnya yang ini bidang, ini maksudnya 2 dimensi ya gitu. Ini bidangnya hanya berdimensinya panjang dan lebar, nggak ada lain. Kalau bidang itu kan cuma 2 dimensi ya, ya panjang lebar, nggak ada yang lain ya gitu. Nah, rautnya sendiri itu ada yang geometri, ada non geometri. Nah, bedanya apa? Bidang geometri itu bidang yang teratur dan dibuat secara matematika. Maksudnya ada hitungan matematikanya. Contoh yang segitiga, segi 4, segi 5 itu ada bidang, ada ininya, ada ukurannya. Bedanya dengan raut bidang non geometri adalah, nah kalau lihat di sini ini ada sama yang di atas, tapi lihat yang bawah ya. Bidang sudut bebas itu coba lihat, maksudnya itu uh, sama ya, maaf ya ini gambarnya salah berarti. Maksudnya bidang sudut bebas itu ya bebas-bebas saja gambarnya. Terus bidang organik itu bisa bentuk love, bentuk daun, bisa bentuk air, bisa bentuk awan. Nah gitu, bidang maya. Jadi ini bidang yang non geometri itu nggak ada hitungan matematikanya biasanya gitu. Jadi ini yang bebas aja, abstrak. Nah itu bidang juga ya, masuk ke bidang. Interval tangganya juga ada. Nah, interval tangga itu antara dua bentuk bidang yang kontras. Biasanya ujung sama ujungnya itu kontras, tapi di tengahnya ini sebenarnya ada perubahannya. Nah, itu juga perlu ya, itu juga perlu. Interval tangga bidang dapat diciptakan sendiri secara bebas. Nah, itu bebas aja, nggak ada ketentuan harus apa, nggak ada ya, karena kan bentuk ya, jadi nggak masalah. Bisa jadi yang paling atas tuh, coba contoh yang bulat terus ujungnya segitiganya kan ke bawah ya, bisa aja kalian balik segitiganya, nggak masalah. Jadi tergantung kalian gimana gambarnya, gimana kalian gambar bidang itu tadi. Nah, susunan interval tangga bidang tuh ada 3 ya, ada repetisi, transisi, dan oposisi. Nah, repetisi itu artinya bidangnya sama baru disusun secara berulang. Nah, kalau transisi itu pakai 2 atau 3 tangga bidang, ruang bidang tadi ya. Misalnya bidang yang tadi itu 2 atau 3 aja tangganya yang kalian pakai, baru kalian susun. Nah, kalau yang posisi itu kalian pakai yang pertama sama yang terakhir misalnya, baru kalian padu-padan di sana. Itu artinya susunannya oposisi, artinya nggak sama. Nah, ini interval tangga ukuran bidang. Jadi ini sebenarnya sama kayak garis ya, kurang lebih sama. Jadi nggak masalah, nggak usah bikin lain lagi. Nah, ini arah bidangnya. Arah bidangnya tetap sama, ada vertikal, diagonal, dan horizontal. Jadi sebenarnya sama aja, hanya derajatnya saja yang bedakan. Nah, kalau tadi itu bidang, sekarang kita ke elemen gempal. Elemen gempal itu, nah ini 3 dimensinya. Kalau di bidang tadi kita 2 dimensi, di gempal ini kita 3 dimensi. Jadi kalau di bidang tadi hanya ada panjang dan lebar, kalau di gempal itu ada panjang, lebar, dan tebal. Tebal itu maksudnya kayak mungkin kalau kalian di matematika volumenya, isinya gitu ya, isinya. Nah, hampir semua bentuk di alam semesta ini berupa gempal. Kain apapun, bahkan rambut atau pokoknya itu semua punya ukurannya, punya tebal. Jadi itu nggak ada yang 2 dimensi, kan artinya ya nggak punya tebal. Tapi kalau yang kain itu juga punya ketebalan ya. Dengan menggunakan bidang lengkung bisa juga membentuk seperti kalian lihat ini contohnya. Ini kan sebenarnya hanya peletakannya aja yang ngebuat jadi kesannya ada bulatan yang menonjol, padahal ini nggak ada gitu. Ini kan cuma dari gambar, cuma nampaknya kita jadi gempal gitu, ada bidang sama kayak lengkungan yang di sebelahnya lagi. Itu kan hanya efek dari lengkung-lengkung yang disusun itu tadi ya. Raut gempal. Nah, raut gempal itu juga ada gempal kubis, ada gempal silindris, ada gempal gabungan. Kalian ada mobil, ada segi apa yang kubus digabung sama segitiga dan sebagainya ya.
Nah, kalau kalian bingung gempal kubis itu kenapa ada segitiga, jangan bingung. Maksudnya itu adalah dia ada sikunya gitu. Maksudnya bersiku, bersiku, bersiku. Nah, itu kubistis maksudnya. Nah, kalau silindris tuh maksudnya dia ada bulatannya. Jadi bulat yang akhirnya membentuk. Nah, makanya dia ada segitiga yang di bawahnya bulat, terus atasnya segitiga tuh nggak masalah karena dia silindris, bawahnya tuh kan bulat. Nah, kalau gabungan ini adalah gabungan dari dua ini tadi gitu. Gabungan dari beda bentuk gitu bahasanya ya. Gempal variasi. Nah, gempal variasi ini maksudnya yang gempal bebas gitu loh, gabungan dari beberapa raut gitu. Nah, ini tadi tata rupa gempal. Sama seperti penjelasan di bidang tadi, sama. Kalau di repetisi ini adalah mengulang bentuk yang sama. Kalau transisi itu dengan pakai interval tangga, ada transisi, ada yang misalnya pakai dua dua transisi aja atau tiga transisi baru disusun. Nah, itu berarti pakai susunan repetisi. Pakai susunan transisi. Jadi pakai interval tangga 2 atau 3 aja disusun jadi susun transisi. Kalau repetisi bentukannya sama, interval yang dipakai sama, jadi repetisi. Nah, oposisi ini yang jauh antara 1 sama 6 baru digabungkan. Nah, ini contohnya. Jadi kan beda banget. Yang pertama itu kesannya ya ya bagus ya, tapi ya monoton lah gitu. Yang transisi itu kesannya oke lah, boleh lah. Nah, di oposisi ini kontras banget. Oh, ini ada bulat, oh ada segitiga, oh ada persegi panjang gitu. Nah, itu jadi bedanya itu ya kesannya. Nah, sekarang kita ke latihan selanjutnya. Di sini ada tiga. Tiga ini dibaca buat karya nirmana dengan raut gempal dengan susunan repetisi yang menarik. Jadi repetisi tapi tetap menarik. Karya dikumpulkan dalam bentuk soft copy dengan ekstensi PDF atau JPEG. Jadi gini, kalian kumpulkan supaya ibu yakin kalau kalian mengerjakan ini sendiri, silahkan kumpulkan softnya dan file JPEG-nya. Jadi ini ada tiga ya, sama semuanya. Bedanya adalah yang nomor satu itu repetisi, yang kedua itu transisi, yang ketiga itu pakai susunan oposisi, maksudnya susunan kontras gitu. Jadi kalian kumpulkan tiga tugas. Yang pertama tentang repetisi, yang kedua bikin transisi, yang ketiga oposisi. Terus kalian kumpulkan gimana? Kalau kalian mengerjakannya manual, artinya kalian foto. Tolong foto yang jelas ya, jangan foto yang gak jelas. Foto yang jelas. Kalau memang bisa di-scan lebih baik, tapi kalau enggak ya di foto yang jelas sesuai dengan. Jadi yang kalian foto paskan dengan karya kalian aja baru upload. Tapi kalau kalian kerjakannya lewat komputer, berarti yang kalian kumpulkan itu ada dua. Ada softnya, ada JPEG-nya. Kalau kalian kumpulkan yang soft aja nggak ibu periksa, ibu kembalikan. Kalau kalian kumpulkan yang JPEG aja nggak ibu terima, ibu kembalikan. Jadi ini kembali lagi ke kalian gimana mengumpulkan tugas ke ibu ya. Jadi ada tiga tugas dengan dua cara. Yang pertama manual, artinya di foto. Terus kalau kalian mau pakai komputer boleh, tapi kumpulkannya dua, yang soft dan JPEG. Kalau kumpulkan salah satunya aja, ibu kembalikan. Jadi tolong dicek di Classroom apakah ibu kembalikan atau tidak. Tapi kalau selama kalian ikutin cara ini, pasti aman-aman aja gitu ya. Mungkin ini kayaknya next sudah beda. Oh, ini contohnya tadi ya. Ini contohnya tadi. Ini yang repetisi, transisi, dan yang di sebelah ini adalah oposisi. Jadi ini bagaimana salah ya, kayaknya yang di sini yang transisi. Ya udahlah, ini soalnya kebalik ya, mirror dia. Jadi ini bagaimana selanjutnya adalah bentuk dan raut. Tidak, kita nggak usah ke sana dulu, kita ke sini dulu ya. Jadi tolong diingat, eh, kumpulkan tugasnya, deadline-nya nanti ibu taruh di Classroom ya, kapan paling lambat. Jadi ingat tugasnya ini boleh manual, boleh di digital, bebas. Sekian tugas hari ini. Ibu berharap kalian bisa ngerjakan dengan baik. Silahkan kalau ada apa-apa diskusi di grup. Ingat, jaga tetap kesehatan ya. Kalau ada yang bingung jangan ragu ya, tanyakan aja di grup ibu, nggak masalah kok. Ibu berharap kalian tetap ikuti aturan yang ibu bikin ya, misalnya kumpulkan tugas di Classroom dan sebagainya gitu loh. Eh, Usaha yang maksimal. Insya Allah nanti dilancarin sama yang maha kuasa gitu, biar kalian ya usahalah, effort. Teman kalian aja bisa masuk, kalian nggak bisa lah gitu ya, pasti bisa kok. Sesusah di awal tapi nanti kan kalian bisa latihan ya. Ini baru halaman ke 32, kalian lihat di bawah tuh ada halaman 32. File Nirmana ini setahu ibu ada seratusan lebih halaman, jadi
kalian harus semangat belajar nirmana ya, karena ini sebenarnya satu keuntungan bagi kalian. Ibu belajar nirmana ini di kampus loh, di kuliah semester 1. Kalian udah belajar ini di waktu kalian SMK, kan berarti percepatannya jauh banget tuh. Nah, jadi ini sebenarnya bagus banget. Ibu aja kemarin ketemu sama alumni yang lulusan tahun 2000. Ibu ketemu alumni yang lulusan tahun 2019 ya, 2019. Terus dia ngobrol sama ibu cerita anak SMK sekarang udah dapet nirmana loh. Dia yang kaget loh, serius dapet nirmana, wah enak banget gitu, karena dia tahu betapa bersyukurnya dapet ilmu nirmana duluan, karena nirmana itu adalah sebuah ilmu yang kalian udah tahu tapi kalian kadang udah sering lihat, cuma kadang kalian oh iya ya gitu, kayak oh ini ternyata bisa dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Jadi semangat terus, jaga kesehatan, kerjakan tugasnya, ibu tunggu di classroom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.